Muslim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat iman dan kesehatan waktu agar kita bisa berkumpul di majelis online ini. Sedang terkendala oleh jarak. Semoga Allah berikan kita istiqomah, berikan kita hidayah untuk ilmu dan terus mengamalkan ilmu dan memberikan kita keikhlasan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Alhamdulillah, berkat rahmat dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan bantuan dari sponsor dan ikhwan-ikhwan yang membantu dalam jalannya kajian ini, berupa dari PPDI Bidang ZIS Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia 2, dan kemudian Karang Mengaji dan Pelabuhan Mengaji. Alhamdulillah, kajian pagi ini bisa kita laksanakan. Adapun sebelum kita mulai, anak akan membacakan sedikit untuk tata tertib dan teknis kajian pada hari ini. Yang pertama, yakni untuk materi, yaitu 1,5 jam. Kemudian untuk tanya jawab yaitu sisanya setengah jam di akhir nanti. Dan bagi para peserta yang ingin untuk bertanya, bisa melalui via chat atau bisa melalui interaktif yaitu dengan mic, nanti bisa raise hand lalu di unmute. Dan untuk masalah bersama agar para akhwat disarankan bahkan ditekankan untuk mengirim pertanyaan via chat DM saja. Untuk mempersingkat waktu untuk materi, tafadhol Ustaz, waktu dan tempat. Maaf ya akhi, ini tadi agak terputus. Sampai jam berapa kita kajian? Sampai jam 11 Ustaz. Oke, penyampaian materi sampai 1 jam? Setengah 11. Setengah 11, oke. Barakallahu fiik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu Majelis Ta'lim Al-Khansa yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, bersua untuk tujuan ta'amuk dan tafaqquh fid din,
untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah tauhid. Kata tauhid, kata yang sering kita dengarkan, bahkan bisa jadi sering kita ucapkan. Tapi banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara kaum muslimat yang tidak memahami tentang hakikat tauhid yang sebenarnya. Maka insya Allah dengan waktu yang 2 jam ini, semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan urusan kita untuk memahami tentang masalah tauhid ini secara benar, secara hak, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW as-sahihah. Kata tauhid terambil dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan, menjadikan sesuatu itu satu. Itu secara bahasa. Kalau kita hubungkan dengan istilah syariatnya, yang disebut dengan tauhid itu adalah mengesahkan Allah Jalla Jalaluh dalam masalah ibadah. Ifradallahi fil ibadah. Allah Jalla wa'ala satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Dan itu arti daripada la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Jalla wa'ala semata. Yang dimana konsekuensi dari mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh adalah menafikan segala sembahan-sembahan selain Allah Jalla wa'ala. Yang hak, yang pantas untuk disembah hanyalah Allah Jalla wa'ala semata. Selain Allah Jalla wa'ala tidak layak untuk disembah. Selain Allah Jalla wa'ala tidak pantas untuk diibadahi. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Hajj, innahu wal haq wa inna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang pantas untuk disembah hanyalah Allah Jalla wa'ala. Yang hak, yang pantas untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sedangkan selain Allah Jalla wa'ala tidak layak untuk disembah dan tidak pantas untuk disembah. Dan ini disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala selain dalam surah Al-Hajj, juga disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Luqman, yang menjelaskan bahwasannya hanya Allah Jalla wa'ala yang pantas untuk disembah dan hanya Allah Jalla wa'ala yang pantas
untuk diibadahi. Inilah tauhid. Mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam masalah ibadah. Mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam masalah ibadah. Banyak sekali keistimewaan ya berkaitan tentang tauhid ini. Ya. Salah satu sebab kenapa Allah Jalla wa'ala menciptakan kita. Hikmahnya tersebut tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata. Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Jalla wa'ala, menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata. Naam. Surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 56. Artinya tujuan kita diciptakan, tujuan manusia diciptakan tidak lain adalah untuk mewujudkan dan merealisasikan ketauhidan kepada Allah Jalla Jalaluh. Di dalam ayat tadi yang kita bacakan, makna dari liya'budun, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, maksudnya tidak lain liyuwahhiduni. Ya, tidak lain tujuan diciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, untuk mengesahkan Allah Jalla Jalaluh di dalam beribadah. Beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Berdasarkan ayat ini, tauhid adalah tujuan penciptaan kita di kehidupan ini. Allah Jalla wa'ala tidaklah menciptakan kita sekedar main-main saja, atau menciptakan kita sia-sia. Tidak ada tujuan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Makanya kata para ulama ketika menjelaskan tentang firman Allah Jalla wa'ala, ya, berkaitan tentang manusia ini diciptakan, tidak ditinggalkan begitu saja. Ya, manusia itu tidak mungkin tidak ada perintah. Manusia itu tidak mungkin tidak ada larangan. Pasti ada perintah. Pasti ada larangan. Dari hikmah diciptakannya manusia tersebut. Subhanallah. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala menciptakan manusia untuk satu tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Cukuplah bagi kita untuk membuktikan ketauhidan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dan menjunjung tinggi ketauhidan ini. Beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata. Dan kita tahu sebab tauhid inilah para rasul, para nabi diutus. Karena kita tahu sesungguhnya tauhid dan mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam masalah ibadah ini menjadi poros, menjadi pokok dakwah seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Allah Jalla wa'ala yang menyatakan itu dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan tidaklah kami, Allah Jalla wa'ala, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul, telah mengutus para nabi di setiap umat, dan para rasul dan para nabi tersebut, dakwah yang mereka terapkan adalah mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Jalla wa'ala dan menjauhkan kesyirikan. Ani'budallaha wajtanibut taghut. Beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata dan menjauhkan manusia tersebut dari yang namanya
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau berbuat syirik. Dan itu kita lain, ya, itu arti daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya tersebut adalah, ya, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Jalla wa Ala semata. Naam. Karena kita tahu di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu mengandung dua kandungan, dua rukun, dua landasan. Yang dimana kalau sekiranya seorang hamba yang mengucapkan ini tidak menjalani, tidak memahami dan tidak mengamalkan, maka percumalah ucapan tauhid yang dia ucapkan. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, ya, di dalam surah Al-Had dan juga dalam surah Luqman, Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian, sesungguhnya Allah Al-Haq. Al-Haq yang pantas untuk disembah. Selain Allah tidak pantas untuk disembah. La ilaha illallah, la ilaha, di situ ada kandungan an-nafyu, menafikan. Konsekuensi dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meniadakan sembahan-sembahan selain Allah. Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena memang pada kenyataannya ada di antara manusia ini yang menyembah selain Allah Jalla wa'ala. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah jin, dan lain sebagainya. Tapi semua itu batil. Semua itu tidak pantas untuk disembah. Semua itu tidak layak untuk disembah. Yang pantas untuk disembah hanyalah Allah Jalla wa'ala semata. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Had, ya, ayat 62, dan juga disebutkan di dalam surah Luqman. Allah Jalla wa'ala menyatakan hal yang demikian. Nah, dan di illallah itu berarti kandungan al-isbat, menetapkan Allah Jalla wa'ala sebagai satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Artinya, sekali lagi, kita kuatkan ini, ketauhidan kita. Allah satu-satunya yang pantas untuk disembah, dan konsekuensinya adalah menafikan, menganggap batil, menganggap salah, sembahan-sembahan selain Allah Jalla Jalaluh. Nah, kalau sekiranya ada di antara manusia, ya, yang menganggap bahwasanya sembahan itu sama saja, maka tidaklah benar ucapan la ilaha illallah dia tersebut. Subhanallah. Dan para nabi, para rasul diutus itu tidak hanya sekedar menyatakan, "Hei, kalian beribadah kepada Allah Jalla wa'ala." Tapi juga ada yang setelahnya, yaitu menjauhkan manusia dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah mengatakan tadi di dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budallaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, seorang nabi, yang mereka tersebut misi utamanya adalah menyampaikan kepada umatnya, "Hai umatku, beribadahlah kalian kepada Allah Jalla wa'ala." Konsekuensi beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, jauhkan kesyirikan. Jauhkan diri kalian dari taghut. Taghut itu, kata Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah, kullu ma 'ubida min dunillahi fahuwa taghut. Segala sembahan selain Allah Jalla wa'ala itu adalah taghut. Dan itu dikuatkan lagi dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat 25. Allah Jalla wa'ala menyatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun."
Dan tidaklah kami mengutus dari Rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Kecuali Rasul itu, kecuali Nabi tersebut, kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Jalla wa'ala. Ini yang diwanti-wanti oleh Allah Jalla wa'ala. Dan ini yang diwanti-wanti dan diperingatkan oleh para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga disebutkan dalam surah Az-Zukhruf. Surah yang ke-43. Ayat 45. Allah Jalla wa'ala menyatakan, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami. Tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, wahai Muhammad. Adakah kami menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Jawabannya tentu tidak. Ini adalah pertanyaan yang sifatnya ingkari. Tidak perlu untuk dijawab, karena jawabannya pasti. Tidak ada para rasul, para nabi menyampaikan beribadah hanya kepada Allah Jalla Jalaluh dan menjauhkan manusia dari perbuatan kesyirikan. Nah, ini keistimewaan yang sangat luar biasa berkaitan tentang masalah tauhid ini. Dan subhanallah, akibat mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh, seseorang tersebut hidupnya akan tenang, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Naam, seseorang yang sanggup untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, mengesahkan Allah Jalla Jalaluh, maka hidupnya tersebut akan tenang, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita lihat di dalam surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 97, Allah Jalla Jalaluhu menyatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik yang melakukannya itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, yang jelas dia tersebut mukmin, beriman kepada Allah. Mukmin, kita tahu definisi iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah pembenaran dari lubuk hati yang paling dalam, berhubung kita tersebut membenarkan dari lubuk hati kita yang paling dalam, sama dengannya keyakinan, yakin Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb dan Tuhan kita. Kemudian tidak cukup dengan iman di hati saja, harus dimanifestasikan dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Makanya non-muslim atau kafir, ketika mereka mau masuk Islam, maka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan iman itu tidak cukup cuma sekedar di qalbu, di hati, dan di lisan, tapi harus diwujudkan, dibuktikan dengan perbuatan fisik. Wa aman bil jawarih. Dan paling tingginya keimanan, puncaknya keimanan adalah tauhid. Mengesahkan Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu sittuna aw sab'una syu'batan. Iman itu 60 atau 70 cabang. A'laha qaula ilaha illallah. Paling tingginya keimanan tersebut adalah ucapan la ilaha illallah, tauhid. Subhanallah, yang melakukan amal saleh, pasti syarat utamanya adalah beriman. Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Karena kafir, bagaimanapun dia tersebut berbuat baik, bagaimanapun dia tersebut melakukan kebajikan, Allah Jalla wa'ala tidak menilai apa yang mereka lakukan sebagai amal saleh. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat 23.
wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya, amalan orang kafir sia-sia, tidak dianggap sebagai amal saleh yang bersama dengankan hasanat dan pahala. Di sini Allah menyatakan yang beriman, yang melakukan amal saleh dengan puncaknya keimanan tersebut mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, apa yang didapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Allah Jalla wa Ala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia. Di dunia berbahagia. Di dunia apa? Berbahagia. Orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, subhanallah, mereka tersebut pastinya akan berbahagia. Ya, di dunia Allah pastikan itu. Hatinya menjadi tenang. Subhanallah, ya. Dan di kehidupan akhirat kelak Allah Jalla wa Ala balas lebih baik lagi. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akibat dia tersebut mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, nanti di akhirat kelak Allah Jalla wa Ala akan balas mereka tersebut dengan balasan yang lebih baik lagi dikarenakan mereka melakukan amalan. Apa amalan mereka ketika di dunia? Mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Ketika seseorang sanggup untuk mengumpulkan iman dan amal saleh, yang artinya iman di sini adalah mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, maka dipastikan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan itu pula yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 82. Ya, Allah Jalla wa Ala menyatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang dimana mereka tersebut tidak pernah mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Subhanallah, para sahabat ridwanullah ajmain bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, siapa di antara kami ini yang tidak pernah bersikap zalim kepada diri sendiri? Siapa di antara kita ini yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Pastinya kita sebagai manusia punya potensi melakukan perbuatan dosa. Subhanallah. Ini tentu saja mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Kata Nabi SAW, ya, laisa kama taqulun, bukan sebagaimana yang kalian ucapkan tersebut, kata Nabi SAW. Ketika sahabat tersebut mengatakan, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Hai Rasulullah, siapakah di antara kita ini yang tidak pernah zalim kepada diri sendiri? Bukan itu maksudnya, kata Nabi SAW. Laisa kama taqulun, laisa kama tadhunnun. Bukan sebagaimana yang kalian ucapkan, bukan sebagaimana yang kalian sangka tadi itu, bukan. Innama huwa kama qala Luqman li ibnihi. Ingat gak antum tentang wasiatnya Luqman kepada anaknya di dalam Al-Quranul Karim? Dalam surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke-13. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya dosa syirik tersebut sungguh kezaliman yang sangat luar biasa, agungnya dan besarnya. Subhanallah. Jadi ungkapan kata zalim yang termaktub di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 82 tadi itu, maksudnya adalah kesyirikan. Yang kalau kita artikan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman. Maksudnya di situ, orang-orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Walam yalbisu imanahum bizulmin, yang mereka tidak pernah mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksudnya, tidak pernah mencampur adukan ketauhidan mereka dengan kesyirikan. Maka apa yang mereka dapatkan? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka tersebut mendapatkan keamanan
Keamanan di dunia dan juga keamanan di akhirat. Dan ini bersesuaian tadi dengan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 97. Aman di dunia, aman di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Tauhid. Dan dipastikan di dunia ini selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Peganglah tauhid ini sampai mati. Mantapkan selalu di dalam kehidupan ini untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kita tersebut berbuat syirik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut, subhanallah, perbuatan dosa paling besarnya dosa besar. Ya, lawan daripada tauhid adalah apa? Asyirku. Menyekutukan Allah Jalla Jalaluh. Dan syirik itu kita katakan ada dua. Ada syirkul akbar dan ada syirkul asghar. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Ingat tadi dalam surah Al-Had dan surah Luqman diingatkan kita menyembahnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Konsekuensinya menafikan, meniadakan sembahan-sembahan selain Allah Jalla wa'ala. Artinya mentauhidkan Allah dan pastikan jauhkan diri kita dari yang namanya dosa kesyirikan ini. Subhanallah. Syirik, ya, ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quran, sinonimnya, persamaan katanya ada 4 kata. Pertama, ya, dengan penyebutan kata alihah, ilah-ilah. Subhanallah. Naam, ilah-ilah artinya menyembah banyak Tuhan. Ya, ilah kan ya mufrad, tunggal, Tuhan yang esa. Tapi kalau sudah aliha itu berarti banyak Tuhan. Entah dia tersebut menyembah selain Allah atau dia tersebut menyembah Allah juga menyembah selain Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Orang yang menyembah selain Allah sama dengannya musyrik, menyekutukan Allah Jalla Jalaluh, dan syiriknya tersebut adalah syirik besar. Orang yang menduakan Allah, dia tersebut menyembah Allah. Bersamaan dengan itu, dia pun menyembah selain Allah Jalla wa'ala. Sama dengannya juga syirik besar. Naam. Makanya dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat 256. Ya. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam masalah beragama. Ya. Wa ma yakfur bit-taghut. Ya, wa ma yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Barang siapa yang sanggup untuk mengkafirkan togut-togut, maksudnya apa? Menafikan segala sembahan selain Allah Jalla Jalaluh. Sanggup dia. Dia yakin sembahan-sembahan selain Allah Jalla wa'ala adalah kebatilan, adalah kesalahan yang harus dinafikan. Subhanallah. Naam. Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha. Dan berimannya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dia menyembahnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Berarti dia tersebut telah memegang ya kalimat yang kuat yang tidak bakalan ya terpisah. Maksudnya apa? Kalimat tauhid. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masalah menganut agama Islam. Benar. Tapi diingatkan, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Tauhid adalah jalan yang benar. Syirik adalah jalan yang sesat. Sangat jelas. Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Barang siapa yang sanggup mengkufurkan tagut, artinya meniadakan sembahan-sembahan selain Allah dan berimannya hanya kepada Allah, dia hanya menyembah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, maka sungguh dia telah memegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak bakalan putus, yaitu apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah.
Wallahu samiun alim. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala, ya, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, ini adalah kita katakan, ya, berkaitan tentang masalah kesyirikan. Ya, syiriknya di dalam masalah syirik dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Nah, jadi kalau sekiranya ada di antara manusia ini yang menyembah selain Allah Jalla wa Ala atau menduakan Allah Jalla wa Ala, menduakan itu maksudnya dia menyembah Allah, dia pun juga menyembah kepada selain Allah, dia berdoa kepada Allah, dia pun juga berdoa kepada selain Allah. Dia datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa kepada ahli kubur, musyrik yang seperti itu. Dan syiriknya adalah syirik besar. Kemudian kata syirik besar yang kedua yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah al-arbab. Al-arbab itu kalau kita artikan Rabb, Tuhan juga. Tapi bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama tadi kita katakan itu berkaitan dengan syirik dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu apa, Ustaz? Tauhid al-uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam masalah ibadah. Artinya beribadahnya kita hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Sedangkan yang kedua ini adalah berkaitan dengan masalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah itu apa? Mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam perbuatan Allah Jalla wa Ala. Seperti menciptakan. Hanya Allah yang sanggup menciptakan alam semesta ini. Menghidupkan. Hanya Allah yang sanggup untuk menghidupkan. Memberikan memberikan rizki. Hanya Allah Jalla wa Ala yang sanggup memberikan rizki dan nikmat. Mematikan. Hanya Allah Jalla wa Ala yang sanggup untuk mematikan. Subhanallah. Atau perbuatan-perbuatan yang memang khusus hanya Allah yang sanggup untuk berbuatnya. Ketika ada di antara manusia ini yang punya keyakinan bahwasannya ada seorang manusia yang sanggup untuk berbuat sebagaimana Allah Jalla wa Ala berbuat, berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan dan syiriknya adalah syirik besar. Ya, seperti orang mengatakan bahwasannya tahu tentang masalah yang gaib. Yang tahu tentang masalah yang gaib hanya siapa? Allah Jalla wa Ala. Alimul ghaibi wa syahadah. Hanya Allah Jalla wa Ala. Ketika ada di antara manusia ini yang punya keyakinan bahwasannya ada yang sanggup untuk melihat yang gaib, berarti dia telah jatuh ke dalam kesyirikan dan syirik adalah syirik besar. Subhanallah, berkaitan tentang masalah ini Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 258, ketika Allah Jalla wa Ala menceritakan tentang sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang berjidal, yang berdebat, ya, dengan raja yang zalim, yaitu Namrud. Saking zalimnya Namrud tersebut mengaku sebagai Rabb, mengaku sebagai Tuhan. Namrud marah, kesal, ya, tidak suka kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dihadapkan kepada Namrud, Namrud bertanya, "Ya Ibrahim, siapa sih Tuhanmu itu? Tuhan yang engkau agung-agungkan itu. Tuhan yang engkau muliakan itu. Tuhan yang engkau ulu-ulukan tersebut." Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjawab, "Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit." Tuhanku Allah Jalla wa Ala, Tuhan yang sanggup untuk menghidupkan sekaligus sanggup juga untuk mematikan. Apa jawab Namrud? Namrud dengan sombongnya mengatakan, "Uhyi wa umit." Kalau cuma sekedar menghidupkan ya Ibrahim, kalau cuma sekedar mematikan, aku juga sanggup. Apa yang dilakukan oleh Namrud? Namrud memerintahkan pengawalnya untuk mengambil 2 tawanan yang ada di penjaranya. Ketika tawanan tersebut sudah dihadapkan kepada Namrud, Namrud menghunuskan pedangnya. Salah satu dari 2 tawanan tadi ditebas lehernya. Putus tuh leher, terpisah dari badannya. Mati tawanan tersebut.
Sedangkan tawanan yang kedua dibebaskan oleh Namrud. Ya, dilepaskan oleh Namrud dari penjara. Dengan sombongnya Namrud berkata kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, lihat apa yang aku lakukan kepada dua orang tadi itu. Yang satu aku tebas lehernya, mati dia. Berarti aku bisa mematikan dia sama seperti Tuhanmu bisa mematikan. Tawanan yang kedua, aku bebaskan dia dari penjara. Aku berikan kehidupan dia. Berarti aku sama seperti Tuhanmu ya Ibrahim, bisa menghidupkan." Subhanallah. Bukan itu yang disebut dengan menghidupkan. Bukan itu juga yang disebut dengan mematikan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau untuk menjidal, mendebat seseorang yang akal sehatnya sudah tidak jalan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil contoh perbuatan Allah Jalla wa'ala yang lain. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Qala Ibrahimu, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ati biha minal maghrib." Wahai Namrud, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhanku yang bernama Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang sanggup untuk menerbitkan matahari dari arah timur. Anda ini kan mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Cobalah terbitkan matahari dari arah barat. Wabuhital ladzi kafar. Tercengang Namrud, tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena siapapun tahu yang menerbitkan matahari dari arah timur. Siapa? Allah Jalla wa'ala. Yang menenggelamkannya dari arah barat. Hanya siapa yang sanggup? Allah Jalla wa'ala. Yang mengatur alam semesta ini. Adanya malam, adanya siang. Termasuk mengatur kita ini. Siapa? Hanya Allah yang sanggup untuk berbuat yang demikian. Ketika ada di antara manusia yang punya keyakinan ada yang sanggup untuk berbuat sebagaimana Allah Jalla wa'ala berbuat, berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan syiriknya adalah syirik besar. Dan ini syirik dalam masalah apa? Tauhid ar-rububiyah. Nah, kemudian syirik besar yang ketiga, sinonimnya ya dari syirik besar tersebut adalah tawaghit. Tawaghit itu artinya apa? Togut. Kata Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah, kullu ma ubida min dunillahi fahuwa tagut. Segala sembahan selain Allah Jalla wa'ala berarti sama dengannya tagut. Sama dengannya kesyirikan. Ada orang yang menyembah pohon, berarti itu pohon tagutnya dia, sembahannya dia. Ada orang yang berdoa kepada ahli kubur, berarti itu ahli kubur tagutnya dia, sembahannya dia. Dan itu apa? Syirik besar. Tadi dalam surah Al-Baqarah ya ayat 256 secara jelas Allah mengatakan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha." Barang siapa yang sanggup mengkafirkan tagut-tagut itu dan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, ya, dia hanya sanggup dia tersebut sanggup untuk mengkufurkan sembahan-sembahan selain Allah, mengkufurkan tagut-tagut tersebut dan berimannya hanya kepada Allah, dia hanya mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, berarti dia benar itu memegang kalimat tauhidnya, pemahamannya benar. Nah, contoh tagut gimana? Berdoa itu kan Bapak Ibu hanya kepada Allah. Memintanya kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Allah yang menyatakan itu dalam surah Ghafir, surah Mu'min, ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian, Allah Jalla wa'ala berfirman, berdoalah kalian kepada Allah, memintalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengijabah doa kalian. Subhanallah. Artinya doa tersebut kita mohonkan, kita tujukan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ada sebagian manusia yang menunjukkan itu doa bukan kepada selain Allah. Misalnya datang ke kuburan, cari wangsit, berdoa kepada ahli kubur, "Ya Syekh Fulan, kabulkan doaku, perkenankan permintaanku." Mintanya kepada syekh yang sudah meninggal, kepada ustadz yang sudah meninggal. Syirik. Dan syirik besar.
Subhanallah. Berarti dia tersebut menjadikan itu syekh sebagai togutnya dia, sebagai sembahannya dia. Atau dia berdoa kepada jin, berdoa kepada malaikat, syirik, dan syirik besar. Nah, termasuk juga kita katakan berkaitan dengan togut, kita tahu kita ini untuk berhias, ya boleh, selama kita tersebut ya berhiasnya itu yang laki-laki tidak menyerupai perempuan, perempuan tidak menyerupai laki-laki. Kita sebagai laki-laki atau kita sebagai perempuan kudu berhias, ya, mempercantik, memperbagus penampilan. Kudu, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Laki-laki boleh pakai cincin, Ustaz? Boleh. Selama cincinnya tersebut bukan dari emas. Karena kita tahu emas terlarang buat laki-laki untuk dipakai. Kata Nabi SAW, "Hadhani hillun linisa'ina wa haramun lirijalin." Dua hal ini, emas dan sutra, halal buat wanita tapi haram buat laki-laki. Artinya selain emas, misalnya laki-laki pakai cincin terbuat dari perak, atau dari tembaga, atau dari batu bacan, ya, atau ya batu kecubung dan lain sebagainya boleh selama tujuannya niatannya untuk berhias, tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah ada keyakinan macam-macam, ini yang menjadi salah. Ini batu kecubung, ya, saya beli di daerah antum ya Ustaz. Ini kata pembelinya, ini batu bisa mencegah mara bahaya dan bisa mendatangkan manfaat. Apapun yang saya inginkan kalau saya pakai batu ini, itu berhasil. Subhanallah. Setiap kali pakai batu ini, transaksi apapun, sukses. Ada syirik. Menjadikan itu batu, ya sebagai togutnya dia. Seakan-akan itu batu bisa mendatangkan manfaat dan bisa mencegah mara bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mengumpulkan benda-benda, pisau, garpu, sendok, mangkok, piring, kemudian berkaitan dengan alat-alat yang sifatnya tersebut digunakan untuk hiasan seperti ya keris, mandau, monggo silahkan. Tapi kalau ada keyakinan yang macam-macam, jadi masalah. Keris kita pajang di tembok rumah kita. Tujuannya untuk apa? Sebagai hiasan saja Ustaz. Ini mandau diletakkan di dinding rumah antum. Tujuannya untuk apa? Hiasan Ustaz. Supaya untuk memperbagus rumah ini. It's okay. Nggak ada keyakinan apa-apa. Wallahi nggak ada keyakinan apa-apa. Tapi ini kenapa nih? Keris diletakkan di depan pintu rumah. Oh, ini Ustaz. Khusus. Khusus maksudnya apa? Ini keris ya sudah dibaca-bacain, sudah dimandi-mandiin. Bahkan satu surah kemarin sudah dimandi-mandiin. Artinya ini sebagai raja, orang yang punya niatan buruk tidak bisa datang dan masuk ke rumah ya ana ini atau ke rumah saya ini. Ya. Orang yang ingin bersikap buruk kepada saya, kepada anak istri saya nggak bisa. Berarti antum punya keyakinan terhadap keris ini bisa mendatangkan manfaat? Of course, ya. Berarti antum yakin bahwasanya ini keris bisa mencegah mara bahaya? Naam, iya. Oh, musyrik antum. Antum musyrik, syirik. Dan syiriknya adalah syirik besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini sama dengan penyembahan kepada apa? Taghut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang jelas ini kata syirik besar. Yang ketiga, tawagid atau taghut. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang terakhir, kata syirik besar yang terakhir disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala adalah berkaitan tentang al-andad. Ya, al-andad itu adalah tandingan-tandingan. Allah Jalla wa'ala ditandingkan kepada makhluknya. Ya, atau Allah Jalla wa'ala disandingkan sama ya dengan makhluknya atau makhluk disamakan sama seperti Allah. Ini pun juga apa? Syirik besar. Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua,
Ayat 22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Jalla wa Ala, padahal kalian tahu itu adalah perbuatan kesyirikan. Naam. Contohnya Ustaz, Bapak Ibu, kenapa orang datang ke dukun, peramal, paranormal disebutnya musyrik? Kenapa? Karena pada saat dia tersebut datang ke dukun, peramal, paranormal, disitulah dia menjadikan itu dukun sebagai saingannya Allah. Disitulah dia menjadikan dukun itu sama seperti Allah, atau menyandingkan itu dukun sebanding seperti Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah syirik besar. Makanya ancamannya luar biasa. Orang yang suka datang ke dukun, peramal, dan paranormal tersebut, subhanallah, sebutkan di dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqu bima yaqul." Barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau paranormal dan dia tersebut bertanya atau meminta kepada dukun tersebut sesuatu yang tidak pantas untuk ditanyakan, subhanallah, berkaitan tentang masalah jabatan dia, zaman pilkada, zaman pileg, dia datang ke dukun. Dukun, orang pintar kata dia. Bahkan dengan istilah-istilah ustadz atau kiai, nggak layak sebenarnya itu. Meskipun dia pakai jubah, pakai peci, sama seperti ustadz, enggak, dia dukun. Pun, gimana? Saya ini calon jadi enggak? Terpilih enggak? Jadi enggak? Jadi wali kota? Jadi enggak? Jadi bupati? Jadi enggak? Jadi anggota legislatif dan lain sebagainya. Oh, saya terawang dulu lah. Oh iya, kamu bisa jadi tapi melakukan hal-hal ini. Apa itu ya Tuan Dukun? Kamu jam 00 mandi di comberan. Setelah mandi di comberan, sembelih ayam hitam. Kemudian darahnya dioleskan di kuburan ini dan sebagainya. Subhanallah. Syirik. Dan dia percaya dengan ucapan dukun tersebut. Dia percaya, tidak hanya sekedar datang. Tidak hanya sekedar datang. Dia bertanya, kemudian dia percaya apa yang dipatwakan oleh dukun tersebut meskipun tidak masuk di akal pikiran dia. Disuruh mandi di comberan, dia kerjakan. Dia mandi di comberan. Disuruh menyembelih ayam hitam di tengah malam, dia lakukan. Disuruh untuk membaca sesuatu yang tidak layak untuk dibaca sebagai titipan daripada si dukun tersebut, berkaitan dengan raja, berkaitan dengan sesuatu jampe-jampe khusus dari dukun, dia lakukan juga. Nah, kalau orang seperti itu, dia datang ke dukun, kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut sesuatu yang tidak layak untuk ditanyakan, terutama berkaitan tentang masalah yang gaib. Kemudian dia tersebut membenarkan ucapan dukun tersebut, dia percaya betul. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Faqad kafara bima unzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia tersebut telah kufur terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur terhadap Al-Quran, kufur terhadap sunnah, kufur terhadap syariat Allahu Jalla wa'ala. Nah, ini membuat tandingan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Wal'iyadu billah. Allah disandingkan dengan makhluknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ini berkaitan tentang 4 hal yang berkaitan dengan syirik besar ini. Subhanallah, ini 4 hal yang berkaitan tentang masalah syirik besar. Nah, orang melakukan perbuatan syirik besar tersebut ketika dia menyembah selain Allah, atau ketika dia tersebut menduakan Allah. Dia menyembah selain Allah, bersamaan dengan itu dia pun juga menyembah selain Allah. Ini kita katakan syirik besar yang dia lakukan. Dan syiriknya tersebut tidak lain, kita katakan bahwasannya itu berkaitan dengan syirik besar. Nah, atau dia tersebut
punya keyakinan bahwasannya ada makhluk yang sanggup untuk berbuat sebagaimana Allah Jalla wa Ala berbuat, ini pun juga syirik besar. Atau seseorang datang ke dukun, peramal atau paranormal, ini pun juga syirik besar. Atau dia tersebut datang ke kuburan, berdoa kepada ahli kubur atau bertawassul kepada ahli kubur, maka ini pun juga kita katakan adalah syirik besar. Nah, baik. Nah, apa ancamannya? Orang yang melakukan syirik besar ini disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ancamannya di dunia dan juga di akhirat. Nah, kalau kita melihat yang di dunia dulu, subhanallah, orang yang melakukan syirik besar di dunia ini mengakibatkan seluruh amal saleh yang pernah dia lakukan rontok. Tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa Ala. Tidak ada pahalanya. Percuma melakukan ibadah salat, percuma menunaikan zakat, percuma berpuasa, percuma berhaji, ya, percuma melakukan ibadah-ibadah apapun jika sekiranya dia tersebut melakukan syirik besar. Kita lihat di dalam dua surah, pertama surah Az-Zumar ayat 65. Ya, Allah Jalla wa Ala menyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sedikit saja Anda ini melakukan perbuatan syirik besar, itu yang mengakibatkan seluruh pahala amal saleh yang pernah dia kerjakan itu rontok dan gugur. Dan Allah mengatakan wala takunanna minal khasirin. Jadi pastikan dia termasuk orang yang merugi. Dan itu dikuatkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 88. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka melakukan perbuatan syirik, syirik apa di sini? Syirik besar. Maka niscaya rontok seluruh pahala amalan yang pernah mereka kerjakan. Percuma dia melakukan ibadah salat. Jika sekiranya masih suka datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur. Percuma dia menunaikan zakat jika sekiranya dia masih suka mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya. Percuma dia tersebut menunaikan ibadah siam atau ibadah puasa jika sekiranya dia tersebut masih suka datang ke dukun, peramal atau paranormal. Percuma dia melakukan ibadah haji, ibadah umrah jika dia tersebut masih melakukan perbuatan syirik besar. Dan ibadah-ibadah yang lainnya menjadi percuma jika dia masih melakukan perbuatan syirik besar. Rontok pahalanya. Rontok hasanat. Nah, kemudian di akhirat kelak, subhanallah, ancamannya luar biasa. Kalau itu syirik besar dibawa mati, bisa berbahaya buat diri orang tersebut. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari yang namanya syirik besar. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia tersebut datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia tersebut mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya, yang dia yakini itu benda bisa mendatangkan manfaat dan bisa mencegah mara bahaya. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari dia tersebut sukanya datang ke dukun, peramal, paranormal. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari yang namanya dosa syirik besar, maka dipastikan dosa syirik besarnya tidak diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Beda kalau dia bertaubat sebelum meninggal dunia, insya Allah akan diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Allah yang mengatakan itu dalam surah Az-Zumar ayat 53, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu an rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang berlumurkan dengan dosa, termasuk dosa syirik, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah Jalla wa Ala, dari ampunan Allah Jalla wa Ala. Dia sadar setelah kita berikan nasihat, setelah kita berikan wajangan, ya, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, bertaubat taubatan nasuha, diampuni enggak dosanya? Diampuni sebelum meninggal dunia. Berkaitan dengan apa?
syirik besar. Ya, insya Allah diampuni oleh Allah Jalla wa'ala berdasarkan surah Az-Zumar ayat 53 tersebut. Tapi jika syirik besar tersebut dibawa mati, ini yang masalah. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, 2 kali Allah terangkan. Ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidaklah mengampuni dosa syirik. Syirik di sini maksudnya apa? Syirik besar. Syirik besar yang bagaimana? Syirik besar yang dibawa mati. Ya. Orang yang membawa syirik besar, dibawa mati, belum sempat untuk bertaubat sebelum meninggal dunia, dipastikan dosa syirik besarnya tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Dosa-dosa yang lainnya masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Saat di mana orang itu meninggal dalam kondisi berzina, apakah masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala? Dia Muslim, Ustaz. Dia tidak membawa dosa syirik besar. Tidak, Ustaz. Dia tidak pernah berbuat syirik, tapi dia meninggal dunia dalam kondisi melakukan perbuatan dosa zina ini. Dan kebetulan belum sempat untuk bertaubat. Hukumnya apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Insya azabahu wa insya ghafaralah. Jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, bisa saja akibat dosa zinanya tersebut yang dia belum sempat untuk bertaubat, Allah mampirkan dia ke dalam siksa api neraka. Tapi bisa saja Allah Jalla wa'ala mengampuni perbuatan dosa zinanya tersebut. Nah, saat meninggal narkoba, Ustaz, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Karena orang yang meninggal dalam kondisi melakukan perbuatan dosa, ya, selain daripada syirik besar, itu hukumnya apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Yang bisa jadi Allah Jalla wa'ala ampuni dia. Ustaz, meninggal dunia, bencong, Ustaz. Bencong, sudah ganti jenis kelamin, Ustaz. Gimana hukumnya? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Jika dia tersebut masih membawa dosa-dosa pada saat meninggal dunia selain daripada syirik besar, belum sempat untuk bertaubat dari dosa-dosa tersebut, tentunya selain daripada syirik besar, maka hukumnya adalah tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Nah, di sini ikhwan, akhwat, ya, garis bawahi. Tanamkan keyakinan ini. Yang tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala adalah syirik besar yang dibawa mati. Syirik besar yang dibawa mati. Oke, satu nih. Sedangkan yang selainnya masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Maka istilahnya itu apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Jadi dosa yang tidak diampuni berkaitan dengan syirik adalah syirik besar. Syirik besar yang dibawa mati. Jika sekiranya dia dulu pernah hidup berlumurkan dengan dosa syirik besar. Tapi sebelum meninggal dunia dia bertobat, bagaimana Ustaz? Insya Allah Allah Jalla wa'ala akan ampuni. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Az-Zumar ayat 53 tadi yang kita bacakan. Subhanallah. Nah, jadi sekali lagi kita katakan syirik besar yang dibawa mati itu yang tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Sedangkan dosa-dosa yang lainnya masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Maka istilahnya apa? Tahta masyiatillah. Nah, ancamannya lagi Bapak dan Ibu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Orang yang membawa dosa syirik besar ini, maka dipastikan, ya, selain dia tidak diampuni dosa syirik besarnya tersebut, dan dipastikan tempatnya adalah kekal abadi dalam siksa api neraka. Kita lihat dalam surah Al-Ma'idah. Surah yang kelima, ayat 72. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia dalam kondisi membawa syirik. Syiriknya syirik apa? Syirik besar. Menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam masalah ibadah. Ini adalah syirik besar. Dia bawa mati itu syirik besar. Maka Allah Jalla wa'ala mengharamkan surga untuknya dan tempatnya dipastikan adalah siksa api neraka.
Dan tidak ada yang sanggup untuk menolong orang-orang yang zalim yang seperti ini. Zalim di sini maksudnya siapa? Orang-orang musyrik yang meninggal dunia dalam kondisi membawa syirik besar. Nah, jadi jelas bahwasannya keyakinan kita sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan menghukumi manusia yang melakukan perbuatan syirik. Syirik yang tidak diampuni itu adalah syirik besar yang dibawa mati. Inilah yang kekal abadi di dalam siksa api neraka. Nah, baik. Nanti insya Allah lain kesempatan kita juga akan membahas tentang masalah syirik kecil. Cuma yang jelas tanamkan ketauhidan ini betul-betul dengan sempurna ya. Jangan dianggap remeh mempelajarkan tauhid ini. Subhanallah. Tauhid inilah modal utama kita untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Ya, Allah Jalla wa Ala yang menyatakan itu. Subhanallah, Allah Jalla wa Ala yang menyatakan itu. Kalau kita yang membawa ketauhidan sampai kita meninggal dunia, maka kita berbahagia di akhirat kelak. Dan jaminannya tersebut adalah jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an, dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak menyekutukan Allah Jalla wa Ala sedikit jua pun, maka dipastikan masuk surga dia. Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia berjumpa dengan Allah dalam membawa dosa syirik, maka dipastikan dia tersebut masuk ke dalam siksa api neraka. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 93. Dan itu dikuatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dalam mengucapkan tersebut betul-betul ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Artinya dia mentauhidkan Allah. Dia mengesahkan Allah Jalla wa Ala. Ketauhidannya tidak pernah dicampur adukan dengan yang namanya kesyirikan. Maka niscaya Allah Jalla wa Ala akan mengharamkan siksa api neraka atasnya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala selalu membimbing kita untuk selalu mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Semoga kita selalu meningkatkan kadar ketauhidan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Terutama sekarang ini kita katakan, ya, dalam kondisi kita masih dalam keadaan pandemi, musibah yang sangat luar biasa. Tuhan kuatkan keimanan kita, kuatkan ketauhidan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Yakin seyakin-yakinnya Allah Jalla wa Ala segera akan menghilangkan ini wabah dari negeri yang kita cintai ini. Subhanallah, sekarang ini modal utama kita tauhid. Mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Kita sudah menjalankan segala hal berkaitan dengan masalah prokes, protokol kesehatan. Keluar rumah, pakai masker, bersentuhan, cuci tangan, pakai sabun dari air yang mengalir. Kalau perlu pakai hand sanitizer. Dan macam-macam lain halnya. Subhanallah. Kadang ada rasa khawatir dan was-was. Maka kembalikan lagi kepada Allah Jalla wa Ala. Tempat bergantungnya kita hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Serahkan segala urusan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Tunjukkan ketauhidan kita yang sempurna kepada Allah Jalla wa Ala. Niscaya Allah Jalla wa Ala akan mengeluarkan kita dari musibah ini. Segera Allah Jalla wa Ala menghilangkan ini wabah dari negeri yang kita cintai ini. Tauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Niscaya Allah Jalla wa Ala akan membahagiakan kita. Tauhidkan Allah Jalla wa Ala. Sehingga Allah Jalla wa Ala akan memberikan kemudahan dalam masalah urusan kita. Baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Nah, ini sedikit tentang pembahasan masalah tauhid.
insya Allah nanti lain kesempatan ya kita akan membahas tauhid lagi ya, sebagai kelanjutan dari apa yang kita bahas kali ini. Silakan Pak Muslim untuk membimbing kita berkaitan dengan masalah season yang kedua, yaitu tanya jawab. Tafadhol masykuran. Nah. Allah sendiri mampunya bisa amalkan, juga mendakwahkan apa yang kita pelajari dari kami. Nah, sekarang kalau kita akan berpindah ke sesi tanya jawab. Sudah ada satu masuk. Suara anak kita susah ya? Jelas. Ada satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan antum dan keluarga seperti kajian. Amin. Amin ya Rabb. Jika kita mendengar orang yang bercerita bahwa ada seorang yang mau ikut pilkada itu tidak layak karena masih punya aura yang gelap, terus kita hanya diam saja dan tidak mengatakan bahwa itu perbuatan syirik karena dia berkali-kali mengatakan bahwa dia percaya atas hal itu, apakah kita jadi termasuk berbuat syirik juga, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, kewajiban kita kalau kita melihat kemungkaran di hadapan kita untuk merubahnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran di hadapan kita, maka rubahlah dengan tangannya. Maksudnya dengan kekuatan dia. Ya, seperti seorang ayah kepada anaknya. Itu kan bisa merubah dengan kekuatannya. Misalnya anaknya tersebut, maaf, diberikan handphone tapi nggak amanah. Handphone tersebut bukannya untuk melihat hal-hal yang baik atau mengambil ilmu yang bermanfaat, ya, yang baik, tapi malah digunakan untuk maksiat. Dengan kekuatannya si ayah ini dia sanggup untuk merampas itu handphone. Ya, sampai anak tersebut betul-betul bertaubat lagi. Ini dengan kekuatan, termasuk juga hukumah pemerintah misalnya punya kekuatan, punya kekuasaan untuk merubah dan menghilangkan itu kemungkaran. Seperti itu. Fa illam yastatina, bagi kita-kita ini cuma sekedar sohib, sekedar teman, bukan hubungan antara orang tua dengan anak, tidak. Ya, maka dengan lisan kita nasihati dia. Kita nasihati, ya akhi, haram. Antum kalau punya keyakinan tersebut, syirik. Ya, dan kalau antum meninggal dunia, ini syirik besar. Dan antum belum bertaubat. Na'udzubillah. Dosa syirik besar ini nggak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Dan tempatnya adalah kekal abadi dalam siksa api neraka. Bertaubat antum dari syirik besar. Ya, karena sering datang ke dukun, peramal dan paranormal tersebut. Nggak ada yang berkaitan dengan aura baik, aura buruk itu. Kembalikan kepada Allah. Minta nasib baik dari Allah Jalla wa'ala. Minta kebaikan yang datang dari Allah. Dan minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari hal-hal yang buruk. Bukan datang ke dukun. Minta hal-hal yang baik. Bukan datang ke paranormal. Berkaitan dengan meminta perlindungan dari hal-hal yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian kalau nggak bisa memberikan nasihat, kita mengingkari di hati kita, dan itu paling lemahnya iman. Fa illam yastati fa bi qalbih. Fadzaka ad'aful iman, ya. Dan itu termasuk yang paling rendahnya tingkatan keimanan. Enggak, jangan pakai enggak enak deh. Ini masalah syirik, kita kasih tahu. Maaf ibu, maaf bapak, ini syirik. Haram yang demikian. Kalau kita diam gimana Ustaz? Kita ingkari dari hati. Ya. Kita tinggalkan dia. Apakah saya termasuk syirik? Syirik sih tidak. Tapi itu saling serendah-rendahnya iman. Kalau antum tidak ada pengingkaran di hati, antum dosa. Paling tidak minimal mengingkari di hati. Perbuatan syirik dari sahabat yang dikerjakan oleh sahabat antum tadi itu. Ya, penting nasihatilah. Itu sahabat antum, teman antum, orang yang antum kenal. Nasihati dia. Dia menerima, alhamdulillah, nggak menerima urusan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Yang jelas kita dakwahi dia tersebut agar meninggalkan perbuatan syirik besarnya tadi itu. Wallahu a'lamu bissawab. Jangan diam ya. Kalau diam, ingkari dengan hati ya. Itu paling rendahnya tingkatan keimanan. Nah, kalau sekiranya dia nggak mengingkari sama sekali, ini yang dosa. Tapi bukan syirik dia. Dia tidak syirik. Yang syirik temannya itu tadi. Yang syirik apa? Sahabatnya tadi itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, seperti itu ya Syekh. Kemudian diingatkan kembali kepada para ikhwan akhwat bagi yang
ingin bertanya bisa mengetik melalui via chat atau bagi ikhwan bisa raise hand lalu diizinkan menyalakan mic jika ingin bertanya sekarang. Kemudian Ustaz ini ada masuk lagi pertanyaan adalah Ustaz Afwan izin bertanya bagaimanakah perkataan beberapa orang yang mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 itu adalah hal yang bid'ah. Ya enggak lah. Ya, dalil itu kan ada dalil yang sifatnya istiqra'i, artinya penelitian dari para ulama, dan itu bersumberkan dari Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi yang sahihah tentunya seperti itu. Nah, bersumberkan dari hadis as-sahihah. Seperti berkaitan dengan masalah taksimut tauhid ya, menjadi 2 dan juga menjadi 3. Ini yang benar ya, 2 atau 3. Itu berdasarkan kita katakan dari ya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Fatihah itu sangat jelas sekali. Ya, dalam surah Al-Fatihah misalnya. Kita melihat tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu. Ya, ucapan kita alhamdu itu berkaitan dengan masalah apa? Tauhid al-uluhiyah. Ya, kita memuji Allah Jalla wa ala, Rabbul alamin, keyakinan kita Allah yang menciptakan alam semesta ini. Di situ adalah tauhid apa? Kita katakan tauhid ar-rububiyah, seperti itu. Kemudian ar-Rahman ar-Rahim itu berkaitan dengan tauhid apa? Asma wa sifat, bukan begitu? Jadi berdasarkan hujjah dan dalil, ya, berdasarkan hujjah dan dalil. Seperti itu. Nah, taksimut tauhid menjadi 3 bagian. Yang pertama tauhid al-uluhiyah, yang kedua tauhid ar-rububiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Itu berdasarkan hujjah dan dalil yang sahih, ya, seperti itu. Baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu subhanallah ya, para ulama yang menuliskan tentang pembahasan itu secara khususnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya Syekh, di sini ada pertanyaan yang masuk ke saya. Ya Ustadz, apa bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil? Nanti insya Allah next time, lain kesempatan, kita akan membahas tentang syirik kecil ini. Cuma secara singkat ini, perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, ya, berkaitan tentang masalah tingkatannya. Ya, kalau syirik besar tersebut, ya jelas kita katakan, seperti misalnya menyembah selain Allah itu syirik besar, atau menduakan Allah Jalla wa'ala itu syirik besar. Nah, kemudian berdoa kepada ahli kubur itu syirik besar, datang ke dukun itu syirik besar. Nah, kemudian ada syirik kecil yang dimana derajat syiriknya itu tidak sampai kepada syirik besar. Contoh syirik kecil itu seperti tatayur. Tatayur itu menganggap sial akan sesuatu hal, seperti misalnya di antara antum tidak mau kalau rumahnya itu nomor 4 atau nomor 13 misalnya, atau tidak mau rumahnya itu tusuk sate, atau tidak mau ya apa kalau melakukan safar di hari Selasa atau hari Sabtu, atau dia tersebut tidak mau kalau pintu rumahnya tersebut ya kalau dibuka itu keluar pintunya itu. Nah, ini tatayur, kita katakan seperti itu. Menganggap sial akan sesuatu hal. Ini syirik kecil. Termasuk syirik kecil juga adalah bersumpah atas nama selain Allah, bersumpah atas nama Rasulullah, bersumpah atas nama malaikat, bersumpah ya atas nama Ka'bah, bersumpah atas nama masjid, bersumpah atas nama orang tuanya, bersumpah atas nama suaminya. Itu syirik kecil, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Syirik kecil. Syirik kecil. Nah, adapun perbedaannya lagi kalau berkaitan dengan hukumnya nih. Kalau syirik besar tadi kan jelas pahala atau pahala amal saleh yang dia kerjakan rontok, ya, gugur. Tadi nggak ada nilai hasanatnya. Misalnya dari muda sampai setua ini dia sekali melakukan kesyirik besaran, melakukan syirik besar, datang ke dukun, peramal, paranormal, ya kan, dalam masalah apa yang dia ingin tuju, misalnya ingin jadi anggota legislatif tadi itu, ya kan, dia melakukan syirik besar. Nah, itu seluruh pahala amal saleh yang pernah dia kerjakan rontok, nggak ada nilainya sama sekali jika dia melakukan syirik besar. Sebagaimana yang Allah nyatakan tadi dalam surah Az-Zumar ayat 65 dan surah Al-An'am ayat 88.
Sedangkan syirik kecil tidak begitu. Seperti contohnya riya dan sum'ah, itu syirik kecil. Misalnya, antum salat duha. Salat duhanya dalam kondisi ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Insya Allah diterima. Tapi ketika masuk zuhur, antum salat zuhur tapi dirangkai dengan riya. Ya, maka di situ yang gugur pahalanya cuma sebatas salat zuhurnya tadi. Sedangkan salat duha, salat sunnah wudu, salat qobliyah, berhubung dia tersebut masih ikhlas, maka dia tersebut amalannya diterima tuh. Yang gugur tersebut cuma sebatas amal ibadah yang dirangkai dengan syirik kecil tadi, seperti riya tadi. Nah, jelas ya. Kemudian selanjutnya, perbedaan yang selanjutnya, kalau syirik besar itu, tentunya setelah iqamatul hujjah dan kasyfus syubhat, setelah kita memberikan nasihat kepadanya, setelah kita menegakkan hujjah-hujjah, kalau dia masih melakukan syirik besar, itu bisa membatalkan keislamannya. Bisa murtad dia tersebut. Tapi kalau syirik kecil tidak. Hukumnya sebatas fasik. Saat ada orang yang bersumpah atas nama selain Allah, gimana hukumnya? Dia dosa besar. Fasik dalam Islam. Masih muslim nggak Ustaz? Masih muslim. Cuma dia dianggapnya fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dan dianggapnya dia tersebut ya melakukan perbuatan dosa besar. Tapi masih muslim? Masih muslim. Nah, perbedaan selanjutnya di akhirat nanti. Kalau syirik besar kan jelas tuh. Ada orang meninggal dunia membawa syirik besar. Maka dosa syirik besarnya tidak diampuni. Sebagaimana yang tadi yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran dan surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Sedangkan syirik kecil, dia meninggal nih Ustaz. Belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia tatayur. Menganggap sial akan sesuatu hal. Ya, masih membawa syirik kecil nih, belum sempat untuk bertaubat ketika meninggal dunia itu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allahu Jalla wa'ala. Ya, bisa diampuni, bisa juga dia mampir ke dalam siksa api neraka. Tapi kalau toh mampir ke dalam siksa api neraka tidak kekal abadi, ya. Beda dengan syirik besar. Kalau syirik besar itu kekal abadi. Nah, makanya perbedaan selanjutnya nanti, kalau syirik besar itu kekal abadi dalam neraka. Sedangkan syirik kecil itu tidak kekal abadi di dalam siksa api neraka. Begitu ya Syekh. Nah, wallahu a'lam. Baik, itu perbedaan. Nanti insyaallah lebih khususnya kita akan bahas lagi tentang pembahasan ini. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan yang dicet melalui DM. Assalamualaikum. Allah menjaga Ustadz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslim. Amin. Orang tua dahulu banyak mengamalkan zikir-zikir yang tidak berdasar dan amalan-amalan yang tidak berdasar yang didapatkan dari kiai sesungguhnya sesuai dengan manfaat-manfaatnya apabila dikerjakan. Apakah perbuatan tersebut hanya masuk bid'ah saja atau sudah termasuk besar? Dan bagaimana kami sebagai penuntut ilmu untuk menasihati orang tua kami Ustaz? Karena selama ini kami Ustaz takut orang tua paling parah dan malah membuka mukorot lain. Tadi berkaitan dengan amalan ya, atau berkaitan dengan zikir. Kalau bacaan-bacaan, zikir-zikir yang diajarkan oleh, ya maaf, mungkin oleh kiai-kiai mereka pada saat itu ternyata bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah, itu sebatas apa kita katakan bid'ah. Tapi kalau amalan, ada keyakinan, misalnya suka datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur. Ini syirik apa? Syirik besar. Ini amalan syirik besar kan ada tuh kadang kiai-kiai, tentu dalam tanda kutip ya, kiai yang nggak paham terhadap Quran dan Sunnah, tapi orang menyebutnya kiai. Pakai baju gamis juga Ustadz, pakai surban juga Ustadz, tapi ngajaknya ke kuburan. Di kuburan itu melakukan perbuatan syirik. Bagaimana tuh? Ya, sekali lagi ya, ini dalam tanda kutip. Kiai-kiai dalam tanda kutip kita katakan seperti itu. Artinya penampilan sih Masya Allah Tabarakallah, kayaknya seperti imam besar, pakai surban, ya tinggi lagi surbannya. Cuma ngajaknya orang kesyirikan nih, gimana? Ya itu bisa jadi syirik. Kita katakan apa? Syirik. Ngajak ke kuburan. Ini kata dia, kata penanya tadi, itu orang tuanya punya kiai Ustadz, sukanya ngajak ke kuburan. Ngapain di kuburan? Bertawasul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur. Gimana tuh hukum amalan orang tua saya? Oh syirik. Syiriknya apa? Syirik besar.
Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu, itu orang tua tuh tahu nggak itu syirik besar? Jangan-jangan karena kejahilan dia melakukan itu. Berhubung kiai yang suruh, anggapan mereka ya, dia itu kiai misalnya, subhanallah, berhubung kiai, ikut-ikutan aja melakukan itu. Nah, itu harusnya kita sebagai anak menginfokan kepada orang tua kita atau kepada kakek nenek kita, itu adalah perbuatan syirik besar. Jangan dilakukan. Bisa berbahaya nantinya kalau dibawa mati. Di dunia berbahaya, di akhirat berbahaya. Seperti itu, kaum muslim ya. Jadi dilihat dulu kondisi amalannya apa gitu loh. Kondisi amalannya apa? Ya, bisa syirik, bisa juga bid'ah tadi. Tapi kalau berkaitan dengan bacaan-bacaan zikir ya, kita lihat juga kadang ada isi-isinya apa muslim yang sifatnya tersebut syirik, ya kan? Isinya tapi nggak ngerti. Ini orang tua nggak ngerti artinya apa. Ya, subhanallah. Seperti misalnya itu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu kan bertawasul kepada Nabi Muhammad. Dipikir orang, itu sah-sah saja. Dibaca kiai, kok kiai nyuruh kita, kok ternyata kalau kita teliti, isinya kesyirikan kan? Bertawasul kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sudah apa? Sudah meninggal. Kita infokan kepada orang tua, abah, umi, atau misalnya abah, mama, ini syirik loh. Di dalamnya itu ada tawasul kepada Nabi Muhammad. Dan kita tidak boleh bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Seperti itu. Karena itu termasuk syirik besar. Ya, jadi kita melihat dulu nih. Zikir-zikirnya kita lihat dulu. Apakah kategorinya cuma sebatas bid'ah atau jangan-jangan syirik. Ya, termasuk berkaitan dengan amalan. Ya, berkaitan dengan amalan. Ada tawaf di seperti tawaf misalnya di kuburan. Tawaf di kuburan. Nah, itu jelas syirik ya, menyembah itu kuburan. Seperti itu. Atau berdiam ya, iktikafnya itu di kuburan sambil doa-doa kepada ahli kuburnya, doa-doa minta sama ahli kuburnya, tawasul dengan ahli kuburnya. Itu jelas syirik besar kita katakan. Nah, hendaknya kita memberikan nasihat kepada mereka kalau kita melihat keadaan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nasihat ya dengan kosakata yang baik, dengan santun, sekaligus juga dirangkai dengan doa. Tadi kan pertanyaan terakhir itu, ini orang tua kadang marah Ustadz, ngomelnya panjang. Kalau kita infokan yang seperti itu, kita sabar. Terus kita nasihati dengan baik sambil bawa hadiah untuk orang tua, misalnya apalah yang dia sukai berkaitan dengan makanan. Untuk meluluhkan hatinya, kita ajak jalan-jalan, kita ajak makan di luar misalnya, ya kita ajak umrah kalau kita punya kelebihan nanti kan, sambil kita masukkan ilmu-ilmu din, ilmu agama, terutama masalah tauhid ini, supaya kedua orang tua kita tersebut meninggalkan yang namanya kesyirikan, seperti itu. Jangan pakai ngamuk-ngamuk ya, ngomel-ngomel dengan meninggikan suara, tidak boleh. Kita ingin orang tua kita baik, tapi caranya salah. Terus kita dengan bijaksana, dengan kosakata yang baik, kita sampaikan nasihat-nasihat tersebut hingga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka, hingga mereka bisa meninggalkan yang namanya dosa syirik dan bid'ah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, ada lagi Ustaz soal pertanyaan tapi keluar dari bahasan. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan training topik yang terkenalkan itu ya hijab, di mana seseorang itu menikah tapi ada rencana untuk tidak mempunyai anak sama sekali. Bagaimana? Menikah tapi nggak punya anak, nggak mau. Ya jelas salah niat ya, seperti itu cuma sekedar maaf ya, menyalurkan syahwat saja. Ada orang wallahu alam nih, koreksi saya kalau salah, dia nikah doang, cuma sekedar menyalurkan syahwat. Tujuan dia tersebut ya sekedar menyalurkan itu saja. Kemudian dia suntik vasektomi itu supaya tidak terjadi pembuahan di rahim istrinya tersebut. Dia suntik, istrinya juga suntik. Nah, ini kita katakan tujuan kita menikah itu kan punya keturunan. Tujuan kita tersebut punya keturunan. Kenapa dia tersebut tujuannya nggak punya anak tuh kenapa? Ada seorang wanita beralasan, Ustaz, saya tidak mungkin lagi hamil. Kenapa? Karena kalau hamil menurut informasi dokter, ya sesuai dengan informasi ahli medis, itu bisa berbahaya buat saya. Nah, kalau alasannya seperti itu, bisa jadi. Tapi kalau alasannya cuma melampiaskan syahwat dan nafsu saja, bisa berbahaya seperti itu. Janganlah.
Kita menikah kan nggak main-main. Itu yang kadang yang dia menikah itu, subhanallah, akan terjadi niatan untuk bercerai. Kan seperti itu. Karena sekedar mencicip-cicipin saja. Na'udzubillah min dzalik. Wahai para laki-laki, bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini pernikahan amanah yang sangat luar biasa. Jangan sampai antum punya niatan yang salah ketika menikah tersebut. Ya, jangan sampai salah niat dalam masalah menikah. Kita menikah tersebut tentunya tujuannya tidak lain selain menyalurkan syahwat secara halal dan itu pahala besar. Yang kedua juga kita ingin punya anak keturunan, punya anak yang saleh-salehah yang bisa mendoakan kita, yang bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita kita tersebut. Dan kita ingin berkumpul di dunia dan juga di akhirat kelak dengan keluarga-keluarga kita tersebut. Seperti itu. Nah, jangan cuma sekedar maaf ya menikahnya apalagi kadang main-main, seminggu cerai, setelah itu cari lagi, nikah lagi. Nah, tujuannya telah tadi untuk sekedar mengubah syahwat saja. Ini yang na'udzubillah ya, kita kalau menikah punya niatan yang kuat dan punya niatan kuat itu salah satunya diwujudkan kita ingin membangun rumah tangga ini secara samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, sakinah ya, sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut kadang diwujudkannya dengan memiliki punya anak. Dan kuatnya pernikahan itu, Bapak dan Ibu, kalau punya anak, kan seperti itu. Kalau punya anak itu kuat tuh pernikahan. Ada problem-problem sedikit, tadinya pingin bercerai, berhubung ada anak, jadi nggak jadi bercerai, kan seperti itu. Maka penting ya punya anak, dan punya anak itu adalah aset yang sangat luar biasa. Subhanallah, disebutkan dalam satu hadis yang derajatnya hasan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajata 'abdis salih fil jannah." Sesungguhnya Allah Jalla wa ala sungguh mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Ketika hamba ini masuk surga, dia merasa heran dan terkaget-kaget mendapatkan martabat dan derajat surga yang luar biasa mulianya. Dia pun kemudian bertanya kepada Allah Jalla wa ala, "Ya Rabb, anna li hadhihi?" Ya Allah, sebab apa aku mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa ini ya Allah? Mendapatkan martabat yang mulia di surga ini. Yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Anakmu yang saleh dan salehah selalu memintakan ampunan dari Allah Jalla wa ala agar engkau diampuni dosa-dosanya, agar engkau mendapatkan kebaikan dari Allah Jalla wa ala hingga masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa ala. Nah, Bapak, Ibu, pernikahan adalah ibadah yang sangat luar biasa. Jangan sampai salah niat dalam masalah menikah tersebut. Ya, jadikan amalan menikah tersebut sebagai caranya kita untuk menggapai ridhonya Allah Jalla wa ala hingga kita masuk ke dalam jannah dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya Pak Muslim. Bismillah, afan, ada backup Ustaz. Ya kan, ya, seperti yang sinyal. Ya, selanjutnya mungkin buat Iwan dan Uhawas sekalian ada pertanyaan silakan disampaikan. Masih ada waktu. Tinggal 10 menit lagi. Ya, dipersilakan. Tafadhol. Di sini ada pertanyaan Bapak, apa hukumnya bersumpah atas nama Rasulullah SAW? Ya kita jawab tadi sudah ya. Bersumpah atas nama Rasulullah SAW itu hukumnya adalah syirik kecil. Syirik kecil. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, ya, faman halafa bi ghairillahi faqad asyrak au kafar. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Jalla wa'ala berarti dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, di sini kufur duna kufrin. Kekufuran yang bukan kekafiran. Maksudnya apa? Fasik, masih muslim. Kemudian kesyirikan yang bukan kesyirikan. Maksudnya apa? Syirik kecil, bukan syirik besar. Jadi orang yang bersumpah atas nama selain Allah, termasuk bersumpah atas nama Rasulullah, itu hukumnya adalah syirik kecil. Wallahu a'lamu bissawab. Naam.
Oke, mungkin masih ada lagi Ini yang mau ditanyakan? Di sini ada pertanyaan lagi Ustadz, Oke. bagaimana kiat untuk supaya kita terhindar dari yang namanya kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Kiatnya yang pertama tentunya kita mentauhidkan Allah. Dan supaya tauhid itu betul-betul mantap, maka belajar din, ta'amuk dan tafaqquh fid din, ikut ya kajian-kajian sunnah yang dimana ustadz-ustadznya selalu membimbing kita selalu mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dan memerintahkan kita menjauhkan dari perbuatan kesyirikan. Ya, pelajari tentang tauhid Allah, bagaimana cara mengesahkan Allah dan ya mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita pahami juga ya tentang masalah kesyirikan. Tujuan kita memahami kesyirikan tersebut tidak lain untuk meninggalkan yang namanya kesyirikan tersebut. Nah, sekaligus juga berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar jangan sampai kita tersebut terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Doanya berbunyi seperti ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu itu adalah perbuatan syirik. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah jika sekiranya dalam perjalanan hidup ini ada perbuatan syirik yang aku tidak tahu ternyata itu adalah perbuatan kesyirikan. Doa ini amalkan, semoga kita tersebut bisa terhindar dari yang namanya kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun ya syirik kecil, baik itu syirik yang zahir yang nampak jelas kita katakan, yang jali ya, syirik jali yang nampak jelas ataupun syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar terhindar yang dari namanya kesyirikan atau perbuatan menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan Pak Muslim. Ada yang lain? Tinggal 5 menit lagi. Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insya Allah lain kesempatan nanti kita akan teruskan ya kajian tauhid ini. Ya, nanti kalau saya ngisi pastikan pelajaran tauhid ya. Tidak yang lainnya, insya Allah ya. Mudah-mudahan ini berkesinambungan. Jangan cuma sekali-sekali doang. Kita ini perlu belajar. Kita ini sudah pada tua, ya. Perlu meningkatkan keilmuan, ya. Subhanallah, dengan meningkatnya ilmu, insya Allah keimanan akan bertambah. Kalau iman bertambah, amal soleh juga apa? Bertambah. Pastikan itu. Nah, pastikan. Dan kuatkan, sekali lagi tauhid, kuatkan. Jangan dianggap sepele pembahasan tauhid ini. Ini pembahasan yang sangat luar biasa. Dakwahnya para anbiya, dakwahnya para rasul, itu pertama kali berkaitan dengan masalah apa? Tauhid. Masalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budallah wajtanibut taghut. Nah, ini kan masalah tauhid. Maka oleh sebab itu jangan sepelekan tentang masalah tauhid ini dan mantapkan selalu di setiap hari kita untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, terutama dalam kondisi yang susah sekarang ini, ya. Betul-betul orang berat dalam menjalankan kehidupan ini, maka satu yang harus kita lakukan yaitu menggantungkan nasib kepada Allah Jalla wa Ala. Ketika kita sanggup untuk menggantungkan ya keadaan kita, kondisi kita, nasib kita hanya kepada Allah Jalla wa Ala, nah disitulah ya tauhid tadi itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tauhid ini menguatkan keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, sekaligus juga menambah ya amal saleh kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin pamit ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.